Pembahasan itu cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sekarang kalau bahas al-Islam, berat menerangkan ke orang zaman sekarang apa itu Islam. Kalau boleh saya hanya membatasi atau istilahnya memperpendek, mempersempit mungkin boleh, tapi juga nggak sempit-sempit amat. Harus dipahami Islam itu dari 5. Paling tidak itu kalau secara akademik belajarnya 5. 1, yaitu tentang esensinya apa. Jadi Islam itu esensinya apa. Yang kedua, Islam itu punya fungsi, lalu fungsinya apa. Setelah tahu esensi, lalu fungsi. Lalu kan apa-apa itu ada isinya. Ibaratnya kalau makanan ada vitaminnya. Isinya apa Islam? Nah, isi ini kevalitannya itu harus ada referensinya. Ya enggak? Cocok enggak dengan patokan utamanya? Pedomannya Quran, hadis, ijma, qiyas. Yaitu masuk kelompok ijtihad namanya. Ijtihad sendiri banyak, ada ijma, ada qiyas, ada ikhtisar, ada istidol, ada ikhtisan, ada istislah, macam-macam istilahnya. Semuanya kelompok pemikiran yang keluar dari manusia. Kalau dari ulama terpercaya yang masuk ijtihad, contohnya mazhab-mazhab. Jadi 5 ini yaitu esensi, fungsi, isi, referensi. Nah yang terakhir belum saya sebutkan, yaitu misi. Misi itu tujuan. Misi itu tujuan. Dari misi melahirkan visi. Kan gitu. Visinya kan surga semua. Makanya kalau ada orang menyebut agama itu fiksi, fiksi dengan visi lain, dengan fiktif lain. Fiksi itu jangkauan ke depan, imajinasinya orang. Orang pengen masuk surga, orang pengen bersatu di surga, orang pengen jauh dari neraka, orang pengen dekat nabinya, orang pengen ketemu Tuhannya, kan gitu. Itu fiksi manusia, keinginan. Tapi kalau Islam itu punya tadi, minimal saya sebutkan 5 itu tadi. Yang lain biar orang-orang ulama yang berguru di Al-Azhar itu yang top-top, masa sekolah di sana nggak punya kerjaan. Kalau saya kan cuma seniman, gitaris, perokok lah. Kalau ngomong agama ya nggak patut-patut amat. Esensinya Islam, sepemahaman saya, wahyun ilahiyun. Artinya wahyun ilahiyun, Islam tidak dipandu oleh hasil kecerdasan manusia. Bukan budaya jadinya agama itu. Dan bukan ciptaan makhluk, saya yakin agama itu. Jadi dia wahyun. Wahyu berarti yang disampaikan oleh Tuhan kepada makhluk. Wahyun ilahiyun, wahyu yang dari bersifat mengajarkan tentang keilahian, tentang ketuhanan, tentang sembahan. Lah ilahiyunnya siapa? Ya ilahnya hanya Allah. Maka kalimat la ilaha illallah itu awal masuk Islam, secara lisan diucapkan, lalu diakui dalam hati, dalam lisan, lalu dibuktikan dengan perbuatan. Itu istilahnya masuk muslim gitu aja. Tapi muslim sendiri kan belum tentu paham tentang Islam. Dia diakui muslim, ya wes haram dibunuh. Udah mengucap la ilaha illallah, haram dibunuh. Nabi juga melarang.
selama hidupnya juga hanya menegakkan la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya yang diidam-idamkan mati dalam husnul khotimah, terakhir bisa berucap la ilaha illallah. Orang menyebut la ilaha illallah itu kalau dicermati, diikroi lah, orang mau ikro. Coba antara bibir atas dan bibir bawahnya apa gerak? Allah memudahkan kalimat satu kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Bibirmu itu loh, yang atas dan di bawah itu tidak bergerak. Betapa ringan dan mudahnya kalau begitu masuk surga. Modalnya hanya lidah, maka jagalah lidah setelah hati. Karena yang membuat kerusakan, yang membuat ini kan bisa juga karena gara-gara lidah. Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, ana rabbukumul azim. Fir'aun mengatakan begitu, akulah Tuhanmu yang maha agung. Itu gara-gara lidahnya lah dia dihukum sebagai kemusyrikan tingkat tinggi, diejek oleh iblis. Nggak ada orang berani bertamu ke Fir'aun malam hari. Dok 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 dok, pintunya kamar nggak berani. Yang berani iblis. Siapa kamu? Aku iblis. Mau ngapain malam-malam membangunin aku? Aku tuh loh, selama jadi iblis nggak pernah mengaku Tuhan. Kamu itu manusia, dosamu melebihi aku karena kamu mengaku tuh Tuhan. Diejek oleh iblis. Fir'aun, musuhnya Musa. Nah, itu esensi Islam, makanya wahyun ilahiyun, wahyu yang terjaga pasti oleh ilahiyunnya, itu wahyunya ya, yang disampaikan kepada Rasul terakhirnya yaitu jadi Islam tidak, jangan dimaknai hanya dari Nabi Muhammad. Seluruh Rasul Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir, itu wahyu ilahiyun semua. Wahyu yang diturunkan dari Allah ilahi, yang sifatnya ilahiyah, yang perintahnya hanya mengesahkan Allah. Sebenarnya Allah diesahkan, tidak diesahkan tetap maha esa. Jadi kita ini sebenarnya bukan membikin Allah esa, bukan. Artinya mengesahkan itu kan seolah-olah Allah dulunya nggak esa, diesahkan. Orang pemahamannya tauhid itu mengesahkan Tuhan. Sebenarnya mengakui, menyaksikan, mengakui, meyakini juga bahwa Allah itu tunggal. Ahad. Nah, bahasa Arabnya ahad. Lidahnya dal itu yang disendal ke atas. Nah, bukan T, ahad. Mata ini huruf T, tapi ahad, dal. Kalau ahad itu sendiri-sendiri, tapi kalau ahad itu tunggal, esa. Laisa kamislihi sayun, walam yakul lahu kufuwan akad. Tidak akan bakal ada yang sekufu. Kufu itu setara atau setanding atau sebanding. Kayak yang sebanding itu misalnya DPR sama presiden kan sebanding, lembaga tinggi negara. Nggak ada. Allah sendiri berdiri sendiri, tanpa awal, tanpa akhir. Itu kan wahyu ilahiyunnya ke Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi wahyu ilahiyun dari Allah sampaikan ke Jibril, ke Muhammad. Dasarnya apa? Dasarnya itu esensi Islam. Dasarnya surat Asy-Syu'ara. Kalau nggak salah berapa nama ayatnya? 129 atau 192 ya, lupa. Yang jelas yaitu wa innahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Diturunkan tanzila, nazala bihi ruhul amin.
nazala diturunkan bihi dengan hi siapa? Ruhul Amin. Ruhul Amin itu ruh suci yang terpercaya, yaitu Jibril alaihissalam. Kepada siapa? Ala kolbika. Kalau dikatakan ngala kolbika, ka siapa yang dimaksud? Ngala itu terhadap, kepada, kolbika, bukan kamu. ngala logika uka. Ala akal uka juga bukan. Ala jasa tuka juga bukan. Tapi ngala kolbika. Maka Al-Quran itu hanya bisa diterima oleh hati. K-nya di sini Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Jibril menyampaikannya nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin, kepada hatimu, dalam hatimu, agar kau menjadi pemberi peringatan. Salah satu pemberi peringatan, salah satu rasul, bahkan khotaman nabi. Lalu terusannya bilisanin Arabi mubin. Nah, ini harus dipahami. Lalu orang Jawa mau sholat Allah Maha Besar, enggak boleh. Bilisanin Arabi mubin artinya dengan lisan, dengan bahasa Arab yang mubin. Mubin bisa berarti nyata, bisa berarti tinggi. Jadi Nabi Muhammad pernah ikut ke Siti Halimah dipersusukan. Itu bahasa orang dalam sana lebih sopan, lebih santun, lebih fasih Arabnya. Nah, Quraisy itu paling fasih, tinggi bahasa Arab. Maka bilisanin Arabi mubin. Kalau kita belajar Islam ya maaf sedikit-sedikit lah belajarlah Arab. Dan tidak ada orang Islam nggak bisa bahasa Arab. Minimal Bismillahirrahmanirrahim sudah bisa. La ilaha illallah juga bahasa Arab. Muhammad Rasulullah SAW. Lalu 5 ayat saya ambil aja, yaitu setelah wa innahu lafi zuburil awalin, dan Al-Quran salah satunya tersebutkan dalam zuburil awalin, berarti kitab-kitab Zabur atau kitab-kitab yang terdahulu lah. Ada orang yang bilang bahwa Al-Quran isinya seluruh kitab, ya boleh jadi. Tapi Al-Quran, dari Al-Quran sendiri bilang kan berarti Al-Quran pernah dibahas zaman sebelum, belum diturunkan. Jadi di kitab-kitab dahulu juga pernah disebutkan minimal pokok-pokoknya dari Al-Quran. Ya mungkin la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi intinya wahyun ilahiyun di situ. Jadi selalu menjaga. Ternyata Nabi satu dan lainnya, Zabur, Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran itu menjaga ketauhidan. Kalau pernah saya sebutkan bahwa Taurat pernah melenceng karena orang pada nyembah Uzair, muridnya Nabi Musa yang hafal Quran, yang pernah ditidurkan atau dimatikan Allah 100 tahun lalu dibangkitkan, dan kotanya yang hancur sebelumnya jadi sudah terbangun kembali. Dia nggak bisa menyaksikan. Nah, menurut yang mati yang Nabi Uzair ya cuma sehari semalam. Nah, lalu dari kisah-kisah kitab-kitab itu maka semua kitab sempurna, karena larangan membandingkan, makanya nggak patut juga kita membandingkan. La nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu minal muslimin. Jadi semua nabi itu nahnu minal muslimin, diakui oleh Quran. Semua nabi berarti Islam, Muslim. Agamanya Islam, berarti Muslim. Maka ada ayat surat Al-Imran 85 kalau nggak salah. Wa ma ya'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu
bahwa fil akhirati minal khosirin. Wa may yabtaghi, barang siapa mencari ghairul Islam, ghairul itu selain Islam, fala yukbala, maka tidak bakal yukbala, terkabul, artinya diterima Allah enggak. Dan di akhirat dia merugi. Fil akhirati minal khosirin, dan orang-orang yang mengambil ghairul Islam tadi dia akan merugi. Khosirin, rugi. Orang Indonesia kenalnya kusir itu kan di belakang kuda. Celaka tadi ya. Orang hidup di belakang kuda. Khosirin, orang merugi. Jadi itu minimal esensinya Islam, maka wahyun ilahiyun, yang lalu fungsinya untuk memberi pedoman manusia dalam hidupnya agar selamat di dunianya dan akhiratnya, memegang teguh adinul Islam, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Sebenarnya intinya kan hablum minallah. Kalau orang membagi hablum minallah, hablum minannas kayak garis tegak lurus ini kan terpisah namanya. Ya sebenarnya hablum minannasnya manusia itu dalam rangka hablum minallah. Ya kan? Tidak melenceng kan, semuanya menurut aturan, menurut petunjuk Allah ya. Jadi kan hablum minallah kita harus berbaik sama orang tua. Anis kurli wali taika. Disebutkan ada 80 lebih bahwa kita harus bersyukur sama orang tua kita. 3 intinya, misalnya atiullah wa atiur rasul, taatlah pada Allah dan Rasul. Lalu wa aqimus sholah wa atuz zakah, mendirikan sholat dan zakat ditegakkan, diambil haknya zakat. Kan Allah zakat sebagian dari sedekah ya ta? Bagian sedekah wajib. Nama sedekah itu fardhotun dan seterusnya, itu ayatnya lu. Lalu anis kurli wali taika. 3 ini kan orang misalnya berpedoman 3 ini cukup. Atiullah wa atiur rasul, aqimus sholata wa atuz zakah, anis kurli wali taika. Bersyukurlah atau hormatilah orang tua, akuilah kamu anaknya. Kalau orang Jawa memisalkan ibarat orang tua itu Allah nyata. Nah, Allah sendiri kan disebutkan sifatnya adalah zahirun wa batin. Zahir wa batin. Jadi Allah itu nyata, nampak, juga gaib. Nah, itu wahyun ilahiyun, lalu fungsinya untuk kebahagiaan manusia dunia akhirat. Isinya macam-macam. Isinya akidah, syariah, akhlak, muamalah. Jadi akidah itu ilmu ketuhanan, syariat. Nah, orang itu harus pegang teguh pada syariat, makanya sekarang harus ditegakkan syariat itu. Syariat itu harus dipegang teguh, wajib, tidak bisa diubah-ubah. Yang bisa berubah itu kan pada cabangnya syariat atau bagiannya, yaitu fikih. Nah makanya fikih itu banyak orang berbeda, tidak apa-apa, karena orang pengambilannya kan dari macam-macam. Ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, itu fikih. Perbedaannya di fikih. Tapi kan tidak melenceng dari syariat. Kalau syariat harus dipegang teguh. Bahwa sholat itu di dalam Al-Quran tidak disebutkan 2 rakaat. Semua seluruh dunia sepakat subuh itu 2 rakaat. Tidak ada subuh 3 rakaat, 4 rakaat. Pedomannya di mana? Kan gitu. Nah, makanya isinya ada Islam. Lalu misinya mardotilah. Misinya mencari hanya ridho Allah. Jadi berpangkal dari niat lillahi ta'ala. Metode caranya adalah amal soleh. Tujuannya mardotilah, mencari ridho Allah. Misinya kan. Jadi tauhid kita ya harus sebersih-bersihnya.
kita mentauhidkan diri pada Allah. Kalau pelajaran zaman dulu mengesahkan Tuhan, Tuhan sudah esa sejak dulu, masa diesahkan lagi, apa berpencar apa gimana ya, kan gitu. Jadi kita mengambil sifat-sifat Allah yang baik yang dianugerahkan ke kita pakai. Allah punya kasih sayang, kita pun juga punya kasih sayang, kita pakai. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita juga pakai sifat itu. Maka mensifati Allah yang sifatnya dianugerahkan pada manusia itu juga ada. Lalu terakhir referensi ini yang perbedaan antara fikih satu sama lain dalam pemahaman pemikiran terhadap referensi yang diambil dan cara mencerdasi atau menafsirkan tentang referensi itu. Referensi ada yang sahih, ada yang mautu, ada yang dhaif, ada yang, makanya hadis sendiri kan punya sanad dan matan. Ada qauliyah atau takriyah. Qauliyah itu sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau takriri itu kayak contohnya satu yang saya tahu itu adab, makan apa biawak. Misalnya kayak gitu. Makan biawak itu Nabi nggak suka, jadi diem. Nah diemnya Nabi, makanya sahabat masih berani makan. Nabi nggak melarang, tapi Nabi nggak makan. Nah, itu misalnya disebut hadis takriri. Kalau qauliyah, Nabi sampai mengucapkan, menyuruh. Apalagi ya sudah, al-Islam di 5 itu cukup.